Jadi nggak ada pikiran saya tuh buat atlet. Nggak ada sama sekali. Kalau berhenti, maka akan mengalami kegemukan yang berlipat ganda. Sang menteri aja belum tentu punya kesempatan buat gendong sang pusaka di luar negeri. Iya, betul. Apalagi mama seorang wanita harus berbangga. Wah. What's up Sobat Piknik, kembali lagi di channel Keliling Gym. Hari ini kita masuk ke dalam sesi ngobrol bareng jawara. Nah, jawara kita kali ini adalah jawara atlet wanita dari Banten. Siapa dia? Mbak Iva WP. Halo Mbak. Halo. Apa kabar? Baik. Wah, suatu kehormatan buat Keliling Gym karena kita dipersilahkan untuk ngobrol langsung dengan Mbak Iva. Iya. Sudah diberikan waktu di sela-sela kesibukannya karena kita tahu Mbak Iva sibuk banget nih akhir-akhir ini. Oke, Mbak Iva sekarang kegiatan apa aja Mbak? Kalau kegiatan sekarang biasa ngajar. Masih ngajar ya? Biasalah ngajar kelas, ngajar fitness. Ngajar kelas dan ngajar fitness. Nah, kan masih banyak yang belum tahu nih. Ngajarnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau saya di fitness ini, di gym sendiri, saya ngajar khusus di kelas. Ya. Tapi ada juga ngajar di fitness sebagai PT, personal trainer. Oke, PT juga, jadi ngajar kelas juga. Kalau boleh tahu kelasnya apa ya Mbak? Kelasnya di sini ada TMS, Total Muscle Strength, itu semacam kayak body pump, angkat beban, dan gimbal menggunakan bola. Oke, jadi gimbal atau Total Muscle Strength. Jadi selain atlet juga, tapi ngajar kelas juga nih. Nah, kita bakal ngomongin nih masalah atlet nih. Sebenarnya awal mulanya dari tahun berapa ya Mbak Iva WP itu udah mulai menggeluti dunia perfitnessan dan per gym ini? Awal mula saya terjun ke dunia fitness itu tahun 2011. 2011, ya, 9 tahun ya Mbak ya? 2011 itu karena saya kan mantan obesitas. Oh gitu? Ya, di sini banyak foto saya. Mantan obesitas ya? Mantan obesitas, berat badan saya itu waktu itu awal 95 kilo. 95 kilo, wow. Dan mempunyai berbagai macam penyakit ya. Oh gitu Mbak? Penyakit dalam. Ya jantung, kolesterol, darah tinggi, sama apa terakhir tuh pas diperiksa itu diabetes. Oh diabetes juga? Nah di situ saya mengalami kegemukan, terus biasa konsultasi ke dokter selama 2 tahun ya nggak ada perkembangan, dan akhirnya dokter menyarankan untuk olahraga. Fitness, yaitu angkat beban, karena saya udah berbagai macam olahraga seperti yoga, aerobik. Sempet ya dulu awal-awalnya kayak gitu ya? Tapi nggak ada perkembangan, karena mungkin dari pola makan saya sama aktivitas saya kurang kali ya. Jadi dianjurkan sama dokter kalau nggak olahraga beban ya berenang. Nah, sedangkan saya berenang kan nggak bisa. Jadi saya langsung terjun ke fitness. Waktu itu saya fitness di tempat orang. Awal-awalnya itu saya 3 bulan PT di gym orang. Di situ saya berhasil menurunkan berat badan 5 kilo. 5 kilo dalam 3 bulan? 5 Tapi kilo. jadi apa ya, semangat, motivasi ya? Pasti. Betul. Terus saya mengikuti program yang namanya itu suntik kurus di kedokteran kecantikan. Oh oke. Tergiur ya? Tapi sempat kurus emang badan? Sempat kurus banget, sampai dari 65 kilo jadi 49, 48. Wow, kurus banget ya? Kurus banget? Iya. Jadi works juga itu sebenarnya? Bener, jadi saya kan orangnya aktivitas waktu itu punya minimarket, jadi hanya di situ, jarang olahraga, jarang gerak. Hanya suntik? Jarang, pokoknya aktivitas nggak ada sama sekali, hanya duduk, terima duit, udah gitu kan? aja ya? Jadi makan, tidur gitu aja kan. Nah ternyata kegemukan, dan akhirnya saya ikut ke dokter, salah satu dokter kecantikan itu untuk suntik kurus, dan berhasil. Jalan pintas lah ya? Karena kan nggak ada ada waktu olahraga, akhirnya saya jalan pintas untuk suntik kurus. Dan dari suntik kurus itu saya mengalami emang berat badan turun drastis juga. Cuman gampang sakit. Dan dari situ saya mulai mengurangi, dan dokter yang biasa saya datengin itu juga pindah tempat. Akhirnya saya total nggak suntik sama sekali tuh, berhenti suntik sama sekali. Udah, jadi aktivitas seperti biasa kembali, nggak suntik, nggak apa.
Dalam waktu 3 bulan sampai 4 bulan lah, berat badan langsung melonjak naik. Jadi 90 itu? Luar jadi biasa. 90. Kenapa? Karena nafsu makan? Nafsu makan berlebih, udah gitu saya sempat googling juga, efek dari suntik kurus ini emang begitu. Kalau berhenti, maka akan mengalami kegemukan yang berlipat ganda. Wow, itu bahaya. Jadi lebih parah dari awal 60 malah kan? 65 jadi 95. Itu bahaya di situ emang. Karena yang dikeluarin itu bukan lemak ya, pas suntik itu ternyata cairan. Yang dikeluarin itu cairan. Oke, lemaknya tetap ada. Iya, cuman betul. Cairannya itu yang bahaya sebenarnya ya. Itu yang sangat disayangkan karena mungkin kurang pengetahuan, mengalami jalan pintas. Ya. Akhirnya itu salah satu kesalahan terbesar sih. Oke, jadi 95 kilo, titik balik dari situ akhirnya memutuskan nge-gym. Itu karena saran dari dokter? Saran dari dokter, karena dalam waktu 2 tahun itu pengobatan udah jenuh juga ya, karena penyakit ini itu kok semakin bertambah kan. Jadi saya bilang, dok tolong kasih obat terbaik, biar saya tuh bisa jadi orang normal lagi loh, nggak punya penyakit dalam seperti itu gitu. Kata dokter, nggak ada orang sekaya di dunia pun banyak duit sekalipun, nggak ada obat yang bagus kecuali kamu olahraga. Jadi obat terhebatnya itu adalah obat terbaik kita itu olahraga. Olahraga. Akhirnya step by step saya ikutin anjuran dokter untuk olahraga, dan dalam waktu 3 bulan itu ternyata berhasil, penyakit saya menurun, dan dalam waktu 5 bulan ya, saya memutuskan untuk buka gym sendiri. Oke, jadi punya gymnya sebelum jadi atlet ya? Belum, masih gendut. Kita mikirnya Mbak Iva WP ini punya gym karena atlet gitu ya? Enggak. Malah sebenarnya sebelum jadi atlet ya? Belum jadi apa-apa. Jadi masih dalam proses penurunan berat badan. Proses penurunan berat badan. Berat badan saya masih pas buka gym masih 85 kilo. 85 kilo. Tapi udah turun lumayan lah 10 kilo itu. Iya. Jadi saya buka gym tahun 2011, ngontrak tuh pertama. Bukan di sini? Bukan. Oh, oke. Ngontrak satu ruko, ternyata banyak peminatnya, rame banget. Akhirnya nggak menampung. Akhirnya saya beli tempat sendiri, bangun sendiri. Nah ini jadinya. Oh ini jadinya. Jadi ini tahun 2011 ya? Kalau ini tahun 2014 ya, luar biasa, lumayan juga lama ya. Jadi berarti pindah ke sini udah jadi atlet? Belum juga pindah sini? Belum. Oh belum juga ya. Jadi panjang juga nih ceritanya nih. Sebenarnya berarti Mbak Iva memutuskan untuk punya gym karena ngerasa ini efektif. Buat badan saya sendiri. Dan mau menginspirasi orang-orang banyak. Betul. Jadi nggak ada pikiran saya tuh buat atlet, nggak ada sama sekali. Jadi saya pikirannya hanya saya pengen nge-gym biar saya tuh sehat, biar saya tuh penyakitnya hilang, terus sekalian menginspirasi buat orang-orang di sekitar saya tuh bahwa olahraga itu banyak banget manfaatnya dan memberantas orang-orang yang obesitas. Betul. Dan itu works banget ya buat Mbak Iva ya? Itu. Ternyata makin berjalannya waktu tertarik juga ke dunia pertandingan. Nah, ini dunia pertandingan. Sebenarnya apa sih yang membuat diri Mbak Iva, sosok Mbak Iva ini mau all out lah ibaratnya di dunia ini, all out dari pertama suka nge-gym, akhirnya punya tempat gym, terakhir mau ikut ke dunia pertandingan? Iya, pada tahun 2015 ya, pertama-tama itu saya ikut di dalam negeri ya, ikut beberapa kontes. Tapi perkembangannya tuh sepertinya nggak ada. Terus saya memutuskan untuk go internasional. Karena gini, dari awal saya latihan ini tapi kok nggak ada tujuan ya kan. Kalau akan-akan kalau ikut kontes tuh kayaknya ada kenang-kenangannya gitu. Jadi saya ada yang dituju lah ya. Mulai tertarik di situ. Tapi pada dasarnya sih saya nomor 1 sih di gym sih ya. Jadi menginspirasi banyak orang bahwasanya olahraga itu emang banyak banget manfaatnya. Ya, jadi kalau misalnya juara itu ya hadiah bonus aja. Betul, ya. Bonus. Jadi seperti itu. Terus sejauh dari tahun 2015 sampai terakhir itu udah berapa kejuaraan yang diikuti dan yang paling berkesan yang mana sih Mbak Iva? Kalau di dalam negeri
Saya lupa hitung. Saking banyaknya Mbak ya, saking banyaknya sobat itu, jadi sampai lupa ngitung nih Mbak Iva nih. Kalau di dalam negeri kan kelasnya juga, kalau di wanita kan kurang ini ya, paling kalau yang waktu saya ikutin itu woman model sama figur. Nah, saya masuk ke figur dan pernah juga juara 1 di dalam negeri ya. Terus pada tahun 2017 saya pertama kali go internasional. 2017 go internasional di Singapura, saya menjuarai 2. Juara 2 di sana? Juara 2. Apa itu? Kelas apa? Di Mortal Battle, kelas figur juga. Dan kalau di luar negeri ini kan menggunakan tinggi badan sama berat badan. Betul, betul. Jadi nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di dalam negeri itu kan hanya satu kelas, mau gede, mau kecil, mau pendek, mau tinggi, sama gitu. Jadi kan. satu semua ya? Kalau di luar negeri beda. Jadi lebih ekstrim. Di sana persaingannya juga kan antar negara. Nah, di sana pertama kali, alhamdulillah saya dapat juara 2. Langsung juara 2 ya? 2017 pertama kali keluar langsung juara 2? Ya, terus habis itu ternyata ketagihan lagi. Wah, ketagihan? Lagi tadi? Luar negeri lagi? Iya, jadi kemana? selama itu saya tanding di Indonesia tuh jarang banget kan, karena kelas figur, kebanyakan kelas model. Yeah. Di dalam negeri, kalau di luar negeri kan pasti ada. Terus harga diri dari seorang bodybuilding itu lebih tinggi di sana, dihormatin banget, ya kan? Kelas lebih ada lah ya, lebih berkelas. Lebih berkelas. Akhirnya tahun 2018 saya mengikuti lagi di Singapura juga. Juara 1. Wow, luar biasa. Jadi 2017 juara 2, juara 1 di tahun selanjutnya. Iya. Habis itu ketagihan lagi, ada acara lagi di Singapura juga. Kemarin terakhir dapat juara 1. Juara 1, luar biasa. Itu di kompetisi yang sama? Iya, kompetisi yang sama. Setiap tahun itu di kompetisi yang sama, tapi ada progres ya? Iya. Wow, luar biasa banget ini. Sebenarnya apa sih motivasi dari Mbak Iva WP ini terhadap pertandingan-pertandingan itu? Karena kalau kita lihat kan ada progres-progres. Motivasi sendiri sih untuk menyemangati diri sendiri ya, biar saya tuh nggak stuck di sini, diam, jadi nggak bosen. Jadi untuk memotivasi banyak orang juga bahwa kita kaum wanita itu nggak stuck diem, hanya diam di belakang meja atau ngurus dapur gitu kan. Tapi kita juga, ya? Tapi kita juga sebenarnya bisa mengibarkan sang pusaka bendera merah putih di luar negeri. Nah itu. Iya. Perasaannya gimana Mbak pada saat juara 1 di negeri orang dan mengibarkan? Aduh, nggak bisa dibayangkan. Merinding? Banget ya? Nangis? Nangis. Luar biasa. Karena itu kayak apa ya, impian semua atlet gitu loh, iya. Bisa seperti itu. Jadi gini, orang mungkin megang bendera atau mengibarkan bendera itu udah biasa ya. Betul. Tapi kalau kita gendong bendera sang pusaka di luar negeri itu, aduh, terharu banget. Apa ya? Yang selama ini olahraganya, latihannya. Nah iya, terbayar semua. Udah gitu, yang lebih menyedihkan itu semangat dari anak saya yang mengatakan, Mama nggak boleh putus asa, Mama harus terus berjuang. Bahwa kesempatan itu nggak datang 2 kali. Betul. Emang waktu itu lagi on fire-nya seorang Iva ya pada saat itu ya? Iya. Terus kata anak saya juga, sang menteri aja belum tentu punya kesempatan buat gendong sang pusaka di luar negeri. Iya, betul. Apalagi Mama seorang wanita harus berbangga. Wah, luar biasa. Makanya disitulah, Saya ikut merinding loh ini. Serius nih, saya ikut merinding loh denger. Apalagi, ini gue belum ngerasain loh. Apalagi gue ngerasain di sana. Makanya apapun pendapat orang, penilaian orang terhadap saya, yang penting saya punya kepuasan sendiri, saya punya bukti, dan itu tanpa merugikan orang lain. Betul. Nah, kedepannya apa sih sebenarnya yang mau dicapai sama Mbak Iva nih? Kalau dari sekarang untuk kedepannya sih mudah-mudahan dunia fitness di Indonesia semakin berkembang, semakin maju. Amin. Dan mudah-mudahan generasi penerus bisa juga membawa nama baik Indonesia di negeri orang.
Amin. Nah, berarti Mbak Iva masih mau turun lagi ya nih? Mudah-mudahan kepengennya sih masih. Kepengennya lanjut ya? Karena kalau dunia seperti ini kayaknya udah mendarah daging ya. Iya, benar. Jadi kalau mau ditinggalin juga kayaknya mikir-mikir. Sayang ya, karena udah luar biasa lah perjalanan. Mungkin kalau untuk berhenti tanding mungkin ada lah karena faktor umur. Tapi mungkin kalau masih di belakang layar masih terus. Jadi kalau nanti pun udah pensiun masih bisa ngedorong yang baru-baru gitu. Pasti. Kalau gitu terima kasih banyak Mbak Iva. Semoga kedepannya sukses terus. Iva WP juga semoga gym ini semoga terus menginspirasi banyak orang ya Mbak Iva ya. Amin. Oke, makasih Mbak. Oke. Akhir kata, gue Yuda Sasmita. Iva WP. See you next week.